Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Pak Anwar, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Bagus, tepuk tangan ya. Ini buktinya kalau kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Mohon ketua kelas seperti biasa maju untuk memimpin doanya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita belajar pada pagi ini diberi kelancaran, keberkahan dan manfaat ilmu pada kalian semua. Ayo silakan duduk Mbak Putri. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Anwar absensi dahulu ya. Coba sebelumnya dirapikan tempat duduknya, seragamnya mulai diperiksa. Lah ini kan batiknya warna-warni ya. Ya nggak apa-apa. Ada batik yang merah itu batik lama, batik yang ada putih-putihnya ya. Kebanyakan putih itu batik yang baru, tidak apa-apa. Karena pembaruan. Baik. Kira-kira teman kalian ada yang tidak hadir? Atau semuanya hadir? Hadir semua? Coba dilihat kanan ke kanan kirinya. Ada kursi kosong enggak? Enggak ada ya? Berarti baik, semuanya hadir. Kalau begitu di absensi sini akan Pak Anwar. Langsung titik-titik saja, tidak usah dipanggil satu-satu ya. Karena memang sudah hadir semuanya. Baik. Baik anak-anakku, untuk mempertebal rasa cinta kita kepada negeri kita, menanam jiwa patriot dalam diri kita. Apa tuh jiwa patriot itu? Oke, ada yang tahu, cinta tanah air. Maka sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu wajib dahulu. Ayo silakan semuanya berdiri. Mbak Ambar silakan maju untuk dipimpin teman-temannya. Hati-hati, hati-hati. Ayo kursinya jangan seperti kemarin jatuh. Kita iringi dengan lagu ya. Jadi kita ikuti lagu ya nanti ya. Baik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu.
dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, cukup ya. Sekarang silakan duduk kembali. Terima kasih. Kenapa kok kita selalu menyanyikan lagu ini? Enggak apa-apa, cuma beberapa menit saja untuk menambah cinta kita kepada negeri kita. Kita sekarang berada di Indonesia, kita bangsa Indonesia. Kewajiban kita adalah menjaga negeri kita supaya tetap aman. Salah satunya cara kalian pada usia kalian pada saat ini ya, belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi pimpinan negara yang amanah. Ya, kalau bisa yang fatona, tablik, ya, seperti sifat-sifat Rasul. Nah, masih ingat ya? Baik. Nyanyi sudah, kemudian oh ini kelompok sudah Pak Anwar bagi kemarin ya. Oh iya, sudah Pak Anwar bagi sebelumnya ya. Kelompok yang ini, kelompok apa namanya? Singa ya. Kelompok singa itu kemarin Pak Anwar jenenge kelompok auditori ya, yang mana kalian suka mendengar kesimpulan itu. Ini kelompok apa? Kelompok matahari. Oke, masih ingat kelompok matahari. Kalian kemarin kelompok visuali ya, suka melihat, suka membaca. Kelompok ini apa? Kelompok mawar. Kelompok ini kemarin Pak Anwar juga kasih dengan kelompok kinestetik atau suka gerak, senam, melihat sesuatu yang nyata. Nah, seperti itu memang Pak Anwar bagi seperti itu supaya nanti kalian belajarnya lebih mudah. Baik, sebelumnya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Sebelumnya Pak Anwar ingin bercerita kepada kalian semua sambil mengajukan pertanyaan. Ketika kamu berada di tempat peribadatan lah ya, dulu kalian agama Islam tentunya di masjid atau musola. Perbuatan baik apa yang kalian lakukan di tempat itu? Jalankan sholat lima. Oke, Putri menjalankan sholat 5 waktu. Ada yang lain? Oke, angkat tangan dulu, kemudian Pak Anwar tunjuk ya. Yuniar apa? Mengaji 5 waktu mengaji. Ada lagi yang oh ya, perwakilan putra masyarakat berdoa. Baik, cukup. Ada mengaji, ada sholat 5 waktu, ada berdoa. Itu kira-kira perintah siapa yang perintah itu? Allah. Baik ya, sudah diperintah Allah untuk sholat 5 waktu, berdoa dan mengaji. Kalau kita tidak melaksanakan, apa yang akan kita dapatkan kira-kira? Baik, nah baiklah anak-anakku, dari cerita dan pertanyaan yang Pak Anwar ajukan tadi, kira-kira Pak Anwar bercerita tentang apa? Aturan atau bisa juga disebut dengan norma. Maka anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupanku. Nah, kita sebentar, kita siapkan dulu perangkat ajarnya. Nah, norma dalam kehidupanku. Bawahnya ada tulisan menjadi anak hebat dengan menerapkan norma ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang norma. Ada yang ingat dulu kita belajar tentang apa? Oke, ini kok Putri terus yang jawab. Yang putra ini mana ini? Lupa ya, dulu kita belajar tentang apa? Gotong royong, jangan dilupakan.
Dulu gotong royong, sekarang kita belajar tentang norma dalam kehidupanku. Selanjutnya kita belajar materi selanjutnya, masih rahasia gitu ya. Kalian sedikit-sedikit lihat buku nanti juga boleh ya. Baik, norma dalam kehidupanku. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, norma dalam kehidupanku, kira-kira norma seperti yang sudah Pak Nur jelaskan tadi adalah aturan. Ya, aturan ini untuk lebih lanjutnya kita pelajari ya, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kenapa kok kita perlu belajar norma ini? Pak Anwar punya tujuan ya, tujuan pembelajaran. Yang mana setelah mempelajari tentang materi ini, Pak Anwar ingin ya kalian yang pertama dengan melakukan pengamatan baik melalui video, gambar, dan pengamatan lapangan, peserta didik dapat menelaah macam-macam norma. Ya, menelaah, menganalisis, mengetahui, memahami macam-macam norma. Kira-kira ada berapa ya norma? Nah, itu nanti selanjutnya ya. Itu poin yang pertama, macam-macam norma ya. Yang kedua, dengan berdiskusi peserta didik dapat mengetahui dan memahami sumber norma. Kata kuncinya sumber norma. Ya, siapa yang akan menghukum, ya kan? Seperti apa sumbernya, seperti itu ya, macam-macam nanti kita pelajari selanjutnya. Yang ketiga, dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat poster yang menjelaskan sanksi bagi yang melanggar norma. Kalian nanti Pak Anwar buat kelompok sudah ya, kemudian nanti berdiskusi ya, menganalisa, mengamati, dan membuat poster apa saja norma itu, contohnya, dan hukumannya apa ketika kita tidak melaksanakan norma. Ya, seperti itu ya. Jadi perlu dipelajari ya, 3 poin ini yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian harus bisa mengikuti. Peserta didik itu kira-kira siapa toh? Nah, siswa-siswi ya kalian ya. Baik. Selanjutnya, nah inilah pengertian norma. Coba semuanya dilihat ke papan tulis. Pak Anwar ingin kelompok per kelompok yang membacakan. Pak Anwar tinggal menjelaskan aja intinya. Sepakat ya? Mulai dari kelompok yang putra dulu, kan katanya putra harus yang di depan. Baik, kelompok singa auditori, silakan dibaca. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengikat dalam masyarakat. Artinya norma dijadikan sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau ada yang membaca seperti ini, yang lain mendengarkan dan memperhatikan, membacanya juga dalam hati ya, supaya kalian juga memahami. Bisa ya? Baik, kita ambil kata kuncinya. Panduan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Panduan berperilaku ya. Tata cara berperilaku ya. Ada yang salah dan ada yang buruk. Kalian ditata supaya menjadi perilaku yang baik. Nah, itu adalah norma ya. Kadang ada perilaku, kalau misalkan ada guru yang datang, Bu Guru, Pak Guru datang, kamu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Bersalaman. Kemudian menyapa. Bukan kamu acuh tak acuh, sopo kayak. Tidak boleh, itu yang disebut norma, ditata, dipandu.
ya, supaya menjadi anak hebat tadi, ya. Baik, pengertian norma seperti itu. Panduan, ada yang bertanya? Semuanya paham? Baik, konsentrasi. Nah, macam-macam norma yang berlaku di Indonesia. Ini tadi sudah Pak Anwar singgung ya. Sekarang gilirannya kelompok matahari, silakan dibaca. Ayo semangat. Macam-macam norma yang berlaku di Indonesia. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Ada berapa jadi? 4. Ada 4 norma ya, yang harus kita taati, kita laksanakan ya. Terus apa Pak masing-masing perbedaannya, pengertiannya dan sebagainya? Sebentar sahabat, kita cukup mengetahui macam-macam. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan slide-nya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, norma agama yang pertama tadi, benar ya? Baik, giliran kelompoknya Mawar, silakan dibaca. Norma agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci sebagai sabda Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, yang lain tadi juga ikut membaca ya di dalam hati ya. Oke, ya, langsung ini Pak Anwar langsung saja fokus pada kata kuncinya. Sumbernya ini dari mana? Kitab suci. Oke, norma agama sumbernya dari kitab suci apa? Al-Quran. Baik. Contohnya apa? Ayo berpikir, contohnya apa? Melaksanakan ibadah sesuai agama. Nah, itu melaksanakan berarti apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Tadi di awal tadi, oke Yuniar. Sholat, ada sholat sunnah dan sholat 5 waktu. Ada lagi mungkin? Mengaji. Ada lagi mungkin? Doa. Yang wajib apa? Puasa. Puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan, ada sholat 5 waktu, itu wajib. Kalau tidak mengerjakan, apa yang kita dapatkan? Dosa. Kalau dosa kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Itu adalah konsekuensinya ya. Jadi kita harus melaksanakan norma agama, melaksanakan perintah dalam Al-Quran ya. Itu norma agama. Pengertian sumbernya kalian sudah paham? Contohnya paham? Tahu sanksinya kalau tidak mengerjakan? Paham? Kita lanjut. Konsentrasi. Nah, ini norma kesusilaan. Coba dibaca dulu kelompoknya Mawar. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Contoh perilaku dari norma kesusilaan adalah berperilaku jujur. Kata kuncinya apa? Dari mana? Hati Oke, hati nurani. Itu ada di sini. Ya. Tahu jujur apa tidaknya itu di sini. Ya. Kadang juga baik hati, sering disebut baik hati. Berarti dia pandai dalam berperilaku norma kesusilaan. Jujur. Ya. Berkata yang sebenarnya, tidak boleh berbohong. Apa sanksinya kalau kita melanggar norma kesusilaan? Dicela. Ya. Kadang-kadang
Bisa dipenjara enggak? Bisa. Berbohong, akhirnya yang dibohongi mengadukan ke polisi, kemudian disidang, pada akhirnya masuk penjara. Banyak sekali kasus seperti itu ya. Norma kesusilaan paham, sumbernya paham, contohnya paham, hukumannya paham kalau melanggar, dicela, dikucilkan, apalagi dipenjara, didenda, wes ya. Paham ya? Kita lanjut. Baik. Norma kesopanan. Nah, coba dibaca dulu, muter ke putra lagi. Silakan kelompok singa. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Contoh penerapan norma kesopanan adalah saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Baik. Norma kesopanan. Kata kuncinya dari mana ini? Ayo. Dari kebiasaan. Jadi kebiasaan baik itu dicatat dalam pikiran, dilaksanakan bersama-sama. Kalau ada yang melanggar dilene, ketemu wong tuwek kudu salim, ketemu wong tuwek kudu aro-aro, ya, seperti itu. Ya. Kalau bertemu guru harus bersalaman. Itu adalah perintah-perintah kebiasaan sehingga menjadi norma-norma kesopanan. Harus kita laksanakan. Ya, menyapa orang yang lebih tua. Ojo anggap kalian jalan metenteng poklut. Tidak boleh, nggak ada ajaran seperti itu. Ada orang tua lewat, monggo Pak, sambil menundukkan badan. Itu norma kesopanan. Bisa dipahami ini? Kalau kita tidak melaksanakan ini, apa yang kita dapatkan? Dikucilkan, ya, bisa dikucilkan. Ada lagi? Dicemooh. Ada lagi? Dicela, boy, dicemooh, dicela, dikucilkan. Mungkin nggak sampai masuk penjara, tapi kalau dikucilkan, yuk, kasihan. Mau dikucilkan nggak? Harus sopan santun, menjaga sopan santun. Bukan hanya di masyarakat, di rumah. Ketemu orang tua mau berangkat, pamit salim, ya, minta doa pada mereka, Bu, doakan saya belajar dapat ilmu berkah, ilmu manfaat, salim, sopan santun, ya, seperti itu. Ada yang bertanya? Kita lanjut. Baik, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, apa ini kira-kira? Norma hukum. Norma hukum. Norma hukum. Gilirannya siapa tadi ya? Putra Matahari lagi. Ya, silakan dibaca. Norma hukum. Norma hukum memiliki sifat memaksa yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Contohnya memakai helm pada waktu mengendarai sepeda. Norma hukum sumbernya dari mana? Peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan, ya. Contohnya apa kira-kira ini? Coba kita lihat, kita analisa tulisan ini. Memakai helm pada waktu mengendarai sepeda. Selain itu ada lagi apa tidak peraturan? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Misalkan merah kita berhenti, kuning kita
hijau kita jalan, itu harus paham, jangan sampai kalian terbalik merah dan hijau. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan, rumah sakit hubungannya. Kasihan. Makanya diatur norma supaya kehidupan kita berbangsa bernegara menjadi tertib. Salah satunya ya norma hukum ini. Tadi ada norma, kalau kita ingat penjelasan yang tadi, norma kesusilaan dalam hati, berbohong, ya toh? Lah, di norma hukum ini juga ada, bagi penipu dapat sanksi ABCD. Itu saling berhubungan, ya. Jadi kita harus taat pada semua norma, harus melaksanakan. Bisa dipahami anak-anak? Sumbernya paham? Contohnya? Baik, hukumannya kalau melanggar? Belum ya? Hukumannya apa? Selain penjara? Yang sering itu didenda. Pernah didenda? Ditilang itu loh, nggak pakai helm ditilang. Pak Anwar pernah di Kediri, yo karena yo semua orang punya salah. Pak Anwar waktu itu yo Simpang 5 itu loh, seharusnya kan lurus ke Masjid Limas, Pak Anwar belok kiri. Dulu itu boleh saja ke Simpang 5, lah ternyata aturannya itu berbeda-beda. Sekarang sudah jalan satu arah. Yo Pak Anwar yo waktu itu yo mungkin nggak melihat tanda itu, tidak boleh lewat itu. Belok sedikit mobilnya Pak Anwar, prit 350. Nah, tapi bayarnya di pengadilan. Jadi prosesnya itu ditilang, surat tilangnya diantar ke pengadilan, dan kita datang ke pengadilan pada jadwalnya. Di sidang, nomor kendaraan sekian, siapa melanggar, siapa denda sekian, bayar, pulang. Ya, seperti itu. Yang parah ya penjara. Yang parah lagi apa? Hukuman? Apakah ada di Indonesia? Ada. Ya, yang benar-benar parah. Ya. Paham norma hukum? Baik, kita selanjutnya adalah pengamatan siswa. Nah, kan tadi Pak Anwar sudah sedikit menjelaskan, kalian membaca, Pak Anwar menjelaskan sedikit, kita sama-sama sekarang pengamatan. Ya, pengamatan ini nanti adalah kalian dibagi menjadi 3 kelompok ini, auditory, visually, kinestetik. Itu maksudnya nanti medianya berbeda. Kelompok auditory nanti Pak Anwar kasih laptop, atau yang mungkin bawa HP bisa lah bawa pakai HP. Nonton mungkin media pembelajaran, mungkin YouTube ya. Nonton tentang norma. Kalian buka yang kelompok apa namanya? Visuali, yang suka membaca, suka melihat, kalian bisa baca-baca artikel ya, atau buku nanti. Terus kalian medianya buku nanti ya. Ada banyak gambar, ada banyak kata-kata, kalian baca, kalian analisis, diskusikan ini norma apa, dibicarakan seperti itu. Paham ya? Nah, ini untuk kelompok kinestetik nanti kalian ya tetap sama medianya seperti ini, tapi kalian lihat gambar-gambar dalam HP, bawa HP semua toh? Memang hari ini Pak Anwar suruh bawa HP ya. Tujuannya untuk pembelajaran ya, memang punya HP itu yang baik adalah difungsikan secara positif ya. Salah satunya ya belajar, semua ilmu itu ada di situ ya. Baik, mungkin sekarang yang punya HP bisa dikeluarkan. Ada yang mau pakai laptop? Angkat tangan. Nah, angkat tangannya banyak yang putra, wes ini yang putra. Silakan dipelajari.
Silakan diamati yang buku. Nah ini sudah Pak Anwar siapkan beberapa buku. Di sini banyak gambar juga, banyak artikel tentang tulisan-tulisan tentang norma. Silakan dibaca-baca. Pengamatan ini kita ambil 10 menit ya, sampai jarum panjang di angka 12. Hah? Nah, kenapa? Bentar. Ini. Nah, ini kamu buka di sini, mungkin kamu tulis ulang lagi norma apa gitu. Ayo coba. Sebentar ya. Wifi-nya. Loh, ini yang bawa HP berapa anak? Oh, dia nggak bawa. Sebentar, password wifi-nya. Baik, pengamatan waktunya 10 menit. Silakan dimulai untuk mengamati. Ya, sementara pakai data dulu. Pakai wifi-nya Pak Anwar aja ya. Ya, sebentar Pak Anwar. Ada yang nggak punya data ya kalian ya? Waduh. Nggak SD, punya SD nanti sulit koneksinya, kadang terputus-putus. Punya Pak Anwar saja. Untuk passwordnya, sebentar ya. Passwordnya wifi-nya Pak Anwar Salma Sila, huruf kecil semua. Salma Sila. Tidak. Salma Sila, huruf kecil semua. Salma Sila. Nah ini passwordnya wifi-nya Pak Anwar. Silakan gunakan sebaik-baiknya. Ingat, jangan buka yang lain. Harus tentang norma. Nah, yuk yang pakai HP silakan. Tari ya gabung di sini nggak apa-apa Tari. Duduknya di sini. Ayo, kamu duduknya di sini. Nah, ayo. Anak terus-menerus main game. Nah, biar tidak mengganggu, Pak Anwar matikan dulu. Nah, itu kan masih nyambung laptopnya itu. Nggak apa-apa, silakan. Ayo, sudah berlalu 5 menit. Coba digali-gali pemahamanmu tentang norma. Nah, norma apa itu kira-kira? Norma apa? Itu ada gambar seperti ini sudah ketahuan toh, norma apa itu? Hukum, hubungannya dengan pengadilan. Ya, dibaca tentang norma no. Nah, itu ada saling bergandengan tangan, itu berarti kesusilaan, sopan santun bisa masuk. Gambar, mungkin kalian suka gambar. Ayo pakai HP-nya Pak Anwar aja nih. Nah, berdua sama Tia. Nah, ayo. Di anu dulu YouTube-nya, ayo. Sudah berlalu 5 menit, tinggal 5 menit lagi kita pengamatannya.
Raka lihat apa itu Raka? Masa Norma? Oh iya, tak kira kartun. Di atas meja kenapa nggak apa-apa? Jangan sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, jadi punya HP itu ya harus digunakan sebaik mungkin, ojo gam-gam ae. Sanksi dari pengamanan, celaan atau ejekan dari seorang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggar. Nah, apa norma kesopanan? Nah, norma hukum ini. Mungkin ada yang bertanya, langsung ditanyakan, angkat tangan ya. Pak, kalau yang ini misalkan norma apa gitu, misalkan kalian tanya. Silakan angkat tangan. Ya, dipelajari terus. Anwar sudah menjelaskan tadi, kira-kira yang kamu tonton itu tentang norma apa, sumbernya dari mana, sanksinya apa, didiskusikan. Apa? Kebanyakan norma agamanya ya? Baik, waktunya sudah habis. Sekarang diingat-ingat, dipahami ya. HP-HP dimasukkan ke dalam tas lagi, dimatikan. Bukunya dikumpulkan jadi satu. Nanti Pak Anwar ambil. Laptopnya Pak Anwar ambil dulu ya. Baik, ayo. Baik, pengamatannya tadi sudah selesai. Kira-kira bagaimana? Semakin berkembang, banyak pengetahuan ya tentang norma ya. Baik, siap untuk melanjutkan pelajaran? Ya. Baik, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, Konsentrasi. konsentrasi dimulai.
Baik, setelah pengamatan ini tugasnya. Kira-kira apa itu? Coba dibaca sama-sama. Lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti Pak Anwar bagikan lembaran seperti ini ya. Tugas kalian adalah yang pertama ini, nama kelompok ditulis namanya apa tadi, singa, matahari atau bunga. Anggota ditulis ya, pakai pensil, pena atau spidol kalau bisa ya. Kalian peralatan sudah siap kan? Nah ini lokasi. Nah, misalkan Pak Anwar contohkan satu saja. Masjid. Masjid. Nah ini perilaku norma yang benar apa? Oh Pak, aku punya 3 Pak. 3 ditulis 1, 2, 3. Tadi 3 soalnya Pak Anwar dengar. Ada sholat, ya toh? 5 waktu. Ini wajib ini. Terus ini mengaji ada. Mengaji ada tadi ya. Kemudian lagi berdoa. Nah, berdoa. Nah, kolom ini adalah hukuman jika dilanggar. Misalkan kalau sholat 5 waktu dapat hukumannya apa? Dosa. Kemudian masuk neraka, seperti itu ya. Kemudian yang mengaji ya enggak berdosa sih sebenarnya, tapi karena mengaji itu sunnah kan ya, mengerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan tidak apa-apa, berarti tidak mendapatkan pahala gitu. Tidak mendapatkan pahala, seperti itu juga bisa. Ini berdoa sama seperti atasnya ini nanti ya, tidak mendapatkan pahala ya, atau doanya tidak dikabulkan juga bisa ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh mengisi LKPD kalian atau lembar kerja peserta didik. Ada pertanyaan? Jadi nanti di sana sudah Pak Anwar siapkan tulisan-tulisan, kalian tinggal menempelkan nanti ya, mana yang cocok ya. Di sana nanti ada baik, ini contoh yang ditempel. Nah, ini tempelan kok ini juga tempelan ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa kelompok anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masing-masing kelompok ada 6, ini ada 5, ini ada 6. Baik. Baik ya. 1 sampai nomor 3 ditempel. Jadi cari kata, nanti Pak Anwar bagikan. 4, 5, 6 tulis tangan. Silakan didiskusikan sendiri. Ya. Lokasi itu maksudnya tempat publik. Di mana aja. Misalkan di kantor guru, kamu ngapain di sana yang baik? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Siap mengerjakan? Baik, ini untuk kelompoknya singa ya. Sudah sebagian Pak Anwar tempel, tapi ini belum rapi, nanti dicopot dirapikan lagi biar adil. Yang lainnya juga, yang lainnya masih kosongan ya kan, masih kosongan ya. Seperti yang Pak Anwar infokan terdahulu, sekarang bawa gunting kan, bawa ya, sepeda gunting. Nanti yang tidak bawa ini Pak Anwar ada ini, sudah. Nah yuk, nih dibagi ketua kelompoknya.
Gak usah seperti itu. Nih. Spidol nggak punya? Wah, kelompok putra ini. Ini kelengkapan semuanya tuh harus dibawa. Baik, silakan dibagi, disusun yang rapi. Contohnya seperti di papan tulis. Nah, mulai kamu gunting iki, kamu gunting iki gitu ya. Diposisikan. Ayo tarik ikut ke sini, kok kamu sering menyendiri. Ayo ke sana. Nggak apa-apa, ayo. Ini ditarik, dikasih anu toh, jangan dibully, ayo. Dikasih kerjaan. Nih ada gunting, ada lem lagi ini tarik yang megang ini. Tarik dikasih gunting yang mana, ayo. Itu staplernya dibuka dulu aja. Kenapa? Hah? Loh, digunting seperti Pak Anwar ini contohnya. Gunting apa ini Pak Anwar? Ini. Nah, ini. Iya no. Misalkan, oh ini ada masjid, kamu gunting ini. Nah, makanya di sini ada kerjasama, ada gunting, ada nempel. Ya, iya seperti ini. Oh, kamu tempelkan di sini. Ya, masjid. Paham ya? Lalu sini ada kalimat apa ini? Nah, gunting ada yang tugas gunting. Wah, kalau gini Pak Anwar ini yang ngerjakan ini. Ayo. Nah, plug. Nah, ini mungkin di sini ya toh. 1, 2, 3 ya kan? Bisa ya? Ayo lanjutkan. Sudah mulai gunting. Ayo. Ayo. Itu ada gunting cepat digunakan toh. Ini ngapain? Ayo kerja, bantu. Nah. Nah, seperti itu ya. Lemnya ada. Nah, ini banyak gunting yang wek-wek gitu loh. Ini kamu guntingnya pergi ini. Nah, misalkan seperti ini. Langsung saja. Ini kan lokasinya di sini. Ya toh? Nah, di pos kampling kamu ngapain? Gini aja. Nah, kan jadi masuk kolom itu nanti, ya toh? Nah, itu seperti itu Talita. Umi dikasih tugas teman anggotanya. Kamu guntingi seperti itu biar cepat. Nah, bagus. Nah, biar tengah gimana caranya? Itu ada lembar kerja peserta didiknya di mana. Nah, seperti itu. Tugas ngelem, ayo kerjasama semuanya. Itu apa?
Nah, itu di sini berarti. Nah, nanti di sini disusun. Oh, kira-kira tengah ya, kira-kira sendiri ya. Nah. Oke, ya betul. Nah, ini enggak selesai di sini enggak apa-apa. Nah, kalau enggak cukup ya tempat yang kedua aja. Baik, gini ya. Karena waktunya mau habis, sebenarnya kalian ini jarum panjang di angka 3. Jadi nomor 1 saja diisi, nanti langsung dipresentasikan. Ya. Jadi nomor 1 saja kalian pilih yang mana. Dapat dosanya ada 2, Pak. Ya nggak apa-apa, ini kan untuk yang lainnya mungkin. Kalau sudah cukup ya sudah. Iya toh. Nah, kamu sudah, ini sudah selesai nih. 1 saja nggak apa-apa. Tulis nama kelompoknya. Kamu gini apa? Mendapatkan dosa. Kok tempel lagi di sini nggak apa-apa. Ya. Nah, yo. Agak ke bawahnya, bawah lagi. Nah, baik. Nah, langsung Pak, itu nama kelompoknya langsung ditulis pakai spidol aja atau pena ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nama kelompoknya apa. Ayo bagi tugas. Masjid. Ya, sudah tahu. Yo. Langsung ditulis anggota kelompok, berarti yang nomor 1 itu ketuanya, gitu aja. Ayo, ini ketuanya Junior, ini Junior aja. Ayo. Nice, kelompok putra ini siap ini.
Sudah cukup satu saja. Yang lainnya nanti menjadi pekerjaan rumah atau besok kita lanjutkan gitu ya. Yang lainnya gitu. Karena kita waktunya sepertinya kurang. Ini nggak apa-apa, ini kan hukuman. Ya nggak apa-apa. Ya, iya. Ini. Nomor satu saja. Nomor satu saja. Kalau putra sudah selesai, ini karena jarum panjang di angka 4 ini mulai maju satu-satu, presentasi. Nah, kalian belajar berdiri di depan, belajar mental, belajar mempresentasikan tugas kalian. Ya, waktunya 5 menit lagi. Langsung ambil lem itu. Nah, Tia ambil lem langsung. Ambil lem, ayo Mila, dibantu lem Mila bawahnya. Jangan dibaca tok kamu. Ayo. Nah, seperti itu loh biar kerja. Yo. Nama panggilan aja. Belum dipanggil kok, ke depan, ke sana dulu, masih 5 menit. Nanti diperbaiki dulu lem-lemnya yang kurang rapi, diperbaiki dulu. Di tempat duduknya duduk yang rapi, ayo. Duduk yang rapi, ayo. Ayo. Ayo, ini kalau kerjasama pastinya cepat selesai. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Terlalu banyak yang ngerjakan tadi ini. Mulai sudah lebih 15 menit.
Baik, karena waktunya sudah jarum panjang di angka 4. Kami yang sudah siap, silahkan maju ke depan dahulu. Yang lainnya sambil mendengarkan ya. Baik, semuanya diletakkan. Enggak apa-apa, diletakkan ya. Pekerjaannya diletakkan agak ke sini, sulap le. Hop, mundur. Baik. Nah, ini kelompok apa yang namanya nih? Kelompok singa. Ketua kelompoknya siapa? Arvin. Coba dijelaskan Arvin itu. Sini. Kamu di depan, kamu yang megang kan. Nah. Coba kami dari kelompok singa. Kami dari kelompok singa. Siap? Siap. Mempresentasikan. Mempresentasikan tugas kami. Baik, ini tugas dari kelompok singa. Jangan malu-malu, ini latihan mental juga. Ayo yang lain, jangan senden. Nah, baik, kita lihat sama-sama seperti ini ya. Singa kelompoknya Arvin, Araka, Faizul, Dika, Zidan, dan Yusuf. Ada 6 anak. Tugasnya cuma nomor 1, nanti yang lainnya nanti dikerjakan di rumah ya, karena kita ngejar waktu biar tuntas pelajaran kita ya. Masjid membaca Al-Quran, betul ya? Mengikuti sekolah TPA, betul ya? Ya, sekolah masjid. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, membaca sholawat, mendapatkan pahala. Hukuman yang dilanggar, mendapatkan dosa, masuk neraka, dosa dan dosa. Baik, ini betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya singa. Ayo, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya untuk kelompoknya matahari, seadanya silakan maju. Baik, semuanya duduk, tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, yang laki-laki duduknya di mana? Ayo, kok mencar-mencar sekarang? Ayo, yang rapi. Nah, baik, silakan. Ini dari kelompok mana? Ayo coba bilang salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari mempersembahkan lembar kerja peserta didik kami. Nah, seperti jangan takut ya. Ya, ini latihan mental ya, supaya nanti tidak grogi. Baik, Pak Anwar bacakan. Lokasinya di masjid. Sama tadi juga masjid ya. Perilaku yang benar, sholat 5 waktu, betul? Membaca Al-Quran, betul? Sholat sunnah, betul? Oh, ini betul ini. Hukuman jika dilanggar, ini mendapatkan apa ini? Mendapatkan dosa, masuk neraka. Baik, untuk ya, dosa masuk neraka langsung. Tidak mendapatkan pahala, tidak. Ini tepuk tangan, ini bagus sekali ya. Ayo. Baik, nanti selanjutnya di rumah ya, sama berkelompok. Nanti kelompok di mana gitu ya. Nah, silakan kembali. Nah, sekarang kelompoknya Mawar, silakan maju semua. Ayo, Mbak Putri maju sini. Ayo. Ayo. Yang berbicara yang ketua kelompoknya. Ayo. Junior sini. Nah, karena Pak Anwar bawa mic ini.
Agak kamu ke sana. Nah, di sampingnya. Bilang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar mempresentasikan Hasil lembar kerja. peserta didik kami. Coba dibaca ini, sepertinya Mbak Novita ini mentalnya kuat ini. Mbak Novita coba dibacakan. Lokasi mana itu? Lokasi masjid. Nomornya 1. 1. Masjid. Salat wajib 5 waktu. Hukuman sudah dilanggar. Mendapatkan dosa dan masuk neraka. Oke, lagi. Membaca Al-Quran. Oke. Tidak mendapatkan. Baik, seperti itu. Baik, ini benar, tepat ya. Hukumannya ada, perilakunya ada, lokasinya di masjid. Masjid semua dari tadi ya. Baik, ini kolom-kolom ini tugasnya di rumah ya. Bisa dipahami? Paham ya tata cara mengisinya? Baik, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Yang meriah no. Baik, silakan duduk. Baik. Itu tetap kalian pegang karena itu menjadi PR ya di rumah nanti ya. Sekarang tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Tugas individu ya. Diperhatikan ini. Soal sumatif harian. Diperhatikan. Ini nanti akan Pak Anwar bagikan ke kalian. Ada 10 soal, jawabannya di sini nanti. Yang pertama soal sumatif harian, jadi ini individu. Individu namanya siapa? Kemudian nomor absennya berapa? Ya toh? Ya toh? Kemudian ini nanti diisi lengkap ya. Bisa? Ada yang ditanyakan? Baik. Langsung saja dibagikan. Ayo. 1, 2, ayo cepat bagikan. Nah. Kurang Mas. Nah, ini dibagikan. Sudah. Siapkan pena ya. Sudah? Baik, silakan dikerjakan. Ya, nama lengkap. Nomor absen sesuai nomor absen kalian. Halo. Bebas. Mengerjakannya pakai pena ya. Oh, enggak apa-apa. Oh, belum dapat ya? Oh, enggak bilang. Ini kamu nulis saja ya. Enggak apa-apa. Penamu mana? Enggak bawa pena. Allahu Akbar. Ya Allah, ayo tari serius. Ayo.
Baik anak-anakku, diperhatikan ya. Karena waktunya kalian juga harus istirahat, betul kan? Jadi Pak Anwar ingin nggak enak menyita waktu kalian ya. Jadi itu untuk PR ya. Dikumpulkannya besok ya. Siap semuanya? Siap. Baik. Baik anak-anakku ya. Dari hasil pelajaran tadi ya, Pak Anwar harap kita belajar norma tadi tidak hanya dipelajari dan dipahami, jadi harus dilaksanakan. Mulai besok kalian mulai besok, mulai hari ini, mulai detik ini ya, mulai rubah tingkah laku kalian. Setuju? Setuju. Baik ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Kira-kira senang apa enggak? Senang. Baik, kalau senang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, bagus sekali. Berarti masih semangat ya. Jadi untuk info pelajaran lanjutnya harus dipersiapkan, coba dilirik-lirik lagi nanti judulnya apa ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran ya, diaplikasikan di rumah, dipraktekkan, norma-norma harus diikuti. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita tetap berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sama seperti yang tadi ya. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Silakan kembali Mbak Putri. Terima kasih. Baik anak-anakku ya, sekian dari Pak Anwar ya. Tetap belajar di rumah, dimanapun harus belajar ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.